Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah as-shadiq yang benar dan dibenarkan, al-masduq. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, yaitu dalam bentuk nutfah, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari. Berapa totalnya, Bu? Berapa bulan? 4 bulan. 120 hari 4 bulan. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Malaikatnya nggak diberitahu namanya, berarti imani saja, pokoknya itu malaikat. Lalu ditiupkan padanya roh, usia 120 tadi ya, ditiupkan roh. Dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Nah ingat, ditetapkan 4. Bikat rizkinya, ajalihi ajalnya, wa amalihi amalnya, kemudian kecelakaan atau kebahagiaan. Maksudnya masuk neraka ataukah masuk surga? 4 ya. Rizki, ajal, amal, masuk surga atau masuk neraka. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga. Dia melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, illa dhira, tinggal sehasta. Jadi sebentar lagi masuk surga. Akan tapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, illa dhira. Fayasbiqu alail kitab, akan tapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti tadi ada proses penciptaan manusia dulu. Pertama nutfah. Nutfah. Segumpal apa tadi? Nutfah apa? Setetes mani. Mani dulu. Habis nutfah apa? Alaqah pemudghah. Alaqah dulu. Alaqah apa? Setetes darah. Segumpal darah. Terus habis alaqah mudghah. Ini dalam rahim ya. Nutfah berapa hari? Alaqah mudghah 40. Segumpal daging. Segumpal daging bisa jadi sudah bentuk organ tubuh. Bisa sudah ada detak jantung. Ini 40 ya. Berarti nutfah itu dari 0 sampai 40 hari. Alaqah berarti dari 41 sampai 80 hari. Ya kan? Terus mudghah dari
81 sampai 120 hari. Nah, itu proses penciptaan manusia. Baru nanti di saat ini, apa peristiwanya lagi 120 hari? Ditiupkan ruh. Lalu ditetapkan takdir. Ditiupkan ruh, lalu ditetapkan apa? Takdir. Empat tadi ya, rizki, ajal, amal, surga, neraka. Ditetapkan 4. Rizki, ajal, amalnya, surga atau neraka. Ditetapkan sini maksudnya Allah ketahui. Kalau saya sebut tetapkan nanti manusia kayak dipaksa gitu. Maksudnya Allah ketahui ya. Ini diketahui takdirnya. Namun tetap manusia bisa berbuat, ada ikhtiar. Baru nanti yang kalimat terakhir itu tentang orang yang akhir hidupnya ditutup dengan endingnya amal jelek. Ada yang endingnya amal baik. Nah ini, catat dulu itu. Sudah ibu-ibu? Nah sekarang coba lihat faedah hadis. Nanti akan diulang lagi nih. Saya sengaja tulis biar nyambung dengan di sini. 1. Pembentukan manusia dalam rahim mulai dari nutfah tadi ya, setetes mani. Terus alaqah, segumpal darah. Terus mudghah, segumpal daging. Masing-masing berapa hari? 40 hari. Itu prosesnya. Ini menunjukkan Allah tunjukkan untuk terwujud seperti ini ada sebab. Andai Allah mau wujudkan langsung juga bisa. Namun Allah wujudkan ini langkah-langkah dulu nih. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 gitu. Sebab-sebabnya ada. Maka sebab tidak dinafikan di sini, Bu. Terus yang kedua, Allah benar-benar perhatian pada manusia karena ada malaikat yang bertugas mengurus manusia ketika berada dalam janin. Ketika berada di dunia ada manusia yang bertugas, ada manusia yang bertugas mengawasi dan mendoakannya. Nah, itu diganti, bukan manusia, malaikat. Ketika berada di dunia ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mendoakannya. Ketika akan mati ada malaikat yang bertugas mencabut nyawanya. Kan itu ya. Ketika berada di dunia ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mendoakannya. Ada istilah kita itu raqib atid. Namun raqib atid di sini sudah pernah kita bahas di hadis nomor 2. Yang tepat tuh nama malaikat tuh apa, Bu? Raqib atid kemarin kita bahas. Malaikat yang tugasnya itu mengawasi, namun bukan raqib atid jadi nama, namun sifat. Jadi di sini lihat ada malaikat yang bertugas mengurus manusia ketika berada dalam janin. Nah, itu ada malaikat yang Allah tugaskan. Kalau ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mendoakan. Contoh mendoakan kapan?
di majelis ilmu, kapan lagi didoakan malaikat, kapan lagi? Kapan lagi didoakan? Ya, kapan lagi? Bu, kapan lagi didoakan malaikat? Apa orang tahu didongake itu malaikat iki? Hah? Kapan? Ada kalau kita doakan orang lain sembunyi-sembunyi, diam-diam, maka nanti ada malaikat yang tugasnya apa? Ucapkan amin. Amin, amin, walaka bimislin. Engkau juga dapat yang semisal. Itu malaikat doakan kita, malahan kita doakan orang lain, malaikat bantu doakan lagi. Nah, kemarin tentang malaikat sudah kita bahas ketika hadis nomor 2. Nah, sekarang 3. Malaikat adalah hamba Allah yang diperintah dan dilarang. Namun setiap perintah mereka kerjakan, larang-larangan mereka nggak terjam. Beda dengan manusia, masih ngeyel-ngeyelnya banyak. Iya toh ibu-ibu? Iya. Kalau malaikat perintah apa jalankan, disuruh ibadah jalankan, larangan apa nggak akan diterjang itu. Terus bagusan mana? Lebih baik mana, manusia apa malaikat? Hah? Para ulama beda pendapat. Ada yang katakan manusia yang lebih mulia, ada yang katakan malaikat. Dia dari sisi malaikat lebih mulia karena malaikat nggak ngeyel kayak manusia. Namun dari sisi kemuliaan yang makhluk Allah ciptakan, karena sampai Adam dan malaikat pun itu suruh sujud di hadapannya, ya manusia, berarti manusia lebih mulia. Terus nomor 4, jumhur kebanyakan ulama menyatakan bahwa wajib berpegang dengan ketetapan yang disebutkan dalam hadis, dan bisa terjadi perbedaan jumlah hari dalam pembentukan tadi dikarenakan ada yang terjadi di awal atau akhir, di awal atau di akhir malam, di awal atau akhir hari, atau di awal atau akhir malam. Jadi ketentuan ini diimani saja, walaupun mungkin ada yang nggak pas dengan ini. Bisa jadi untuk terbentuk segumpal daging tadi bukan 81, agak mundur dikit, 83 misalnya, 85. Namun secara umum seperti ini disebutkan dalam hadis. Terus yang kelima, manusia mengalami 3 tahapan, yaitu nutfah, alaqah, dan mudghah selama 120 hari, 4 bulan, lalu ruh ditiupkan setelah 120 hari. Ini tadi kan? Ditiupkan ruh. Ruh ditiupkan setelah 120 hari. Makanya keadaan janin itu sebelum 120 hari berbeda dengan setelah 120 hari. Sehingga hukumnya juga berbeda, Bu. Sebelum 120 hari dengan sesudah 120 hari. Patokannya 120. Nanti yang masalah yang berikut kita bahas itu tentang masalah keguguran. Nanti punya kaitan. Sama nanti masalah, ini saya tidak sebut di sini, masalah keguguran, kemudian darahnya apa? Kan keluar darah. Darahnya nanti yang keluar itu apa? Haid, nifas, atau istihadah? Itu ada ketentuannya. Yang jelas bukan haid, pokoknya antara dua, nifas, istihadah. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa janin boleh digugurkan jika belum mencapai 120 hari karena ruh belum ditiupkan. Ulama Hanafiyah. Nah, kalau orang yang macam-macam dengar ini langsung gugurin aja ini. Iya kan? Yang di pinggir jalan itu loh, apa kalau telat datang bulan hubungi nomor ini. Pakai pendapat ini rawan sekali ini. Terus, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambali menyatakan bahwa boleh menggugurkan di bawah 40 hari. Kenapa? Masih ini mani itu. Dengan menggunakan obat yang mubah.
Nah, ada berapa faktor nanti untuk masalah ini. Terus, adapun jika melewati 40 hari masih masa kehamilan, tidaklah dibolehkan dikarenakan sudah terbentuk segumpal darah. Nah, karena sudah segumpal darah. Jadi mazhab Syafi'i dan Hambali. Dalam hadis Abu Hudzaifah disebutkan, jika sudah terbentuk nutfah setelah 42 hari, di situ lafaznya 42. Maka Allah akan mengutus malaikat untuk membentuk nutfah sehingga terbentuk ya pendengaran. Nah, setelah itu ya nutfah, terus setelah itu terbentuk pendengaran, penglihatan, kulit, ya ada daging dan tulang. Ada pembentukan di situ. Nah, ini jadikan dalil. Kalau di bawah 40 ada yang dibutuhkan untuk digugurkan boleh. Namun di atas 40 nggak boleh lagi. Karena di atas 40 sudah terbentuk organ-organ tadi. Ada pendengaran, penglihatan, kulit, tulang, daging. Lalu pendapat yang lainnya lagi. Ulama Malikiyah sendiri berpandangan bahwa kandungan tidak boleh digugurkan setelah terbentuk nutfah. Berarti apa? Ya. Ini sama sekali nggak boleh berarti. Dari mulai ada, dari setetes mani tadi sudah berkumpul di situ, tidak boleh digugurkan. Tidak boleh digugurkan setelah terbentuk nutfah, walau lewat 1 hari. Karena ketika itu telah dimulainya kehidupan dan wajib dimuliakan. Kan sudah mau terbentuk manusia, wajib dimuliakan. Pendapat terakhir ini yang lebih kuat, menggugurkan hanya boleh jika darurat saja karena alasan yang dibenarkan dari pakarnya. Jadi boleh digugurkan kalau ada alasan yang benar. Kalau tidak ada alasan yang benar dari pakar nggak boleh. Kalau hamil di luar nikah nggak boleh. Resikomu tanggung gitu pokoknya. Orang itu kalau hubungan di luar nikah itu lebih cepat hamil loh, Bu. Iya kan? Dan ketika lahiran itu ada yang bisa keluar di kamar mandi aja bisa, Bu. Gampang. Sedangkan yang normal-normal itu malah berat. Iya kan? Betul nggak, Bu? Kenapa kayak begitu? Kenapa, Bu? Kenapa Allah mudahkan yang tadi, yang salah tadi, sedangkan yang lewat normal tadi malah berat itu ketika proses melahirkan? Kenapa, Bu? Apa hukuman untuk dia itu? Ya, itu hukuman untuk dia dan sekaligus istidraj. Ya, istidraj. Salah malah dimudahkan. Kalau tadi yang normal tadi perjuangannya berat, nah itu sudah dihitung itu. Dari situ perjuangannya dikasih pahala, ya. Ada tantangannya di situ, dikasih lagi cobaan. Ada rasa sakitnya, sudah berbuah lagi pahala lagi di situ. Oh, banyak sekali. Maka keadaannya berbeda. Nah, sudah. Terus sekarang kalau di masalah keguguran tadi ya, berarti kesimpulannya tidak boleh sama sekali, kecuali tadi apa? Diizinkan oleh pakarnya. Jadi pakarnya dokter, misalnya dokter kandungan, hasil pemeriksaan ini nggak bisa, ini pokoknya harus digugurkan, Bu, rawan untuk ibu. Maka keputusannya digugurkan. Nah, sekarang ini kaitannya masih dengan nomor 6, nomor 7, lihat. Imam Ahmad berpendapat bahwa jika keguguran setelah 4 bulan atau setelah 120 hari, janin disolatkan. Kenapa? Nah, sudah ada bentuk. Kan sudah ada kesegumpal daging, sudah wujud ini. Sudah tiupkan roh. Disolatkan. Dikafani. Dan dikuburkan. Sedangkan ulama lainnya seperti Syafi'iyah berpandangan bahwa mesti menunggu sampai bayi tersebut lahir. Ya, karena jika janin tersebut gugur dalam kandungan maka tidak dianggap manusia sehingga tidak perlu disolatkan. Namun pendapat pertama dari Imam Ahmad itulah yang lebih kuat. Satu lagi yang belum saya jelaskan di sini. Sekarang darahnya, Bu.
Pernah saya singgung kan? Pernah saya bahas, Bu. Darahnya apa? Tadi keguguran sampai 40 hari. Darahnya apa, Bu? Istihadhah. Sholat enggak? Nah, berarti tetap sholat ya. 41 sampai 80 keguguran. Istihadhah juga. Sholat enggak? Sholat. Terus sekarang 81 sampai 120 keguguran. Dirinci. Nanti diperiksa di USG ini yang ini. Kalau sekarang sudah ada alat soalnya. Ini saya tahunya hukum ini juga pas mau punya anak keempat ini, Bu. Tanya-tanya sama bidan. Tanya-tanya sama dokter. Jadi ketika saya ke dokter tuh saya paling ngantri paling lama, bukan paling lama. Paling di dalam ruangan tuh paling lama. Saya lagi belajar sama dokter. Yang lainnya nunggu dulu. Saya minta antrian nomor 1. Terus dokter tanya-tanya gitu. Dia tanya saya balik lagi tanya dia. Jadi pasti ini baru saya paham. Oh iya betul, Bu dokter bilang betul. Dia juga bingung. Saya akhirnya cari-cari fatwa baru saya dapat ini. 81 sampai 120 hari. Nah, ini nanti dilihat nanti dari pemeriksaan USG ya. Itu biasanya organ sudah terbentuk, jantung sudah ada. Jadi jantung sudah berdetak gitu. Berarti organ sudah ada ya. Organ sudah nampak. Nah, kalau organ sudah nampak, terus keguguran. Berarti dianggap manusia, Bu. Berarti darahnya darah apa? Nifas. Sholat nggak? Tidak sholat. Tidak sholat berapa lama? Selama darahnya masih ada tidak sholat. Kalau sudah berhenti, kembali lagi sholat. Bisa sampai 2 bulan. Ya, 2 bulan. Kalau dia 60 hari, ya sudah dianggap itu terus. Nah, terus yang kedua, organ belum terlihat. Keguguran ya, tapi organ belum terlihat. Terutama tadi jantung gitu ya. Terus keguguran, berarti darahnya darah apa? Darah istihadhah. Sholat enggak? Sholat. Adapun di atas 120 hari jelas nifas. Ya toh? Setelah 120 hari nanti jelas nifas. Berarti sini ya. Lebih dari 120 hari. Keguguran, darahnya darah apa? Nifas. Sholat enggak? Tidak sholat. Hah? Janinnya yang disolatkan. Yang ibunya enggak sholat. Itu ada hikmahnya itu. Kenapa sampai nifasnya itu lama sekali? Ibu kalau ngurus bayi sambil suruh sholat ya berat. Makanya Allah kasih lama itu. Nah, di atas 40 hari itu, nah lebih longgar mengurus bayinya dibandingkan dengan di bawah itu. Syariat sampai seperti itu ngaturnya. Allah sampai ngatur kayak gitu. Nah, kalau tanya sama dokter, dokter belum bisa jawab, Bu. Dokter nanti cuma jawab semuanya nifas. Oh, kamu nifas, kamu nggak sholat. Oh, salah fatwa itu. Saya komentar sama dokternya, Bu, salah fatwa itu selama ini jenengan salah fatwa. Terus saya keluarin fatwa, saya jelaskan, kasih tulisan. Ini Bu dokter. Nah,
Ini yang benar. Dokter kalau belum tahu ini dia belum bisa. Kalau ini dokter kandungan memang. Dia belum tahu. Ya, dia belum tahu ini, terus saya datang baru saya beritahu dia. Dia sebelumnya numpuk terus tuh kayaknya itu. Nah, pas istri saya ada masalah langsung berobat ke dia. Nah, baru banyak nanya-nanya itu. Nah, berarti dokter harus belajar juga kayak begitu, sehingga nggak salah kasih fatwa sama pasien. Nah, karena nggak boleh dihukumi nifas semuanya, nggak boleh, Bu. Tadi ada nifas, ada istiadoh kan? Nifas baru muncul kapan, coba lihat? 81 kan? 81 ke atas nih baru muncul. 80 ke bawah, ya kan? 80 ke bawah, darahnya apa? Istiadoh, sholat pokoknya. Dan sebagian wanita cuma tahu, oh pokoknya darah, ora sholat. Ya, itu aja dia ngertinya itu. Paling perlu dibedakan kayak gini nih. Dah, terus nomor 8. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Ini bukan berarti dokter tidak bisa mengetahui janin tersebut laki-laki ataukah perempuan. Namun dokter tidak bisa mengungkapkan secara detail apa yang ada dalam rahim sampai perihal takdir. Rahim itu, Bu, apa yang ada dalam rahim itu masuk ilmu gaib. Ilmu gaib ada berapa? Ibu, ilmu gaib ada berapa? Ya Allah. Ilmu gaib yang cuma Allah yang tahu, manusia nggak tahu apa? Apa, Bu? Catat dalilnya. Dibuka, Bu, di Al-Quran, Luqman 34. Luqman 34. Surat Luqman ayat 34. Lihat, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu gaib, yaitu satu, Allah yang mengetahui hari kiamat. Berarti ilmu gaib yang pertama satu, tentang hari kiamat. Tahun berapa terjadi, kapan datang, itu gaib semuanya. Sampai tanda-tanda mau keluarnya Imam Mahdi, mau turunnya Nabi Isa, Dajjal datang kapan, nah itu gaib semuanya, Bu. Nggak boleh bilang Imam Mahdi sekarang umur 39 tahun. Iya, tahun depan 40 tahun. Nggak boleh tebak-tebak kayak gitu. Nggak tahu itu nerka-nerka dari mana itu. Di YouTube tuh banyak gitu. Ya, jadi kaitannya dengan hari kiamat, ilmu gaib. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Allah yang tahu hujan turun. Kapan turunnya, di mana tempatnya, curah hujannya bagaimana, Allah yang tahu. Yang kedua, turunnya hujan. Bisa jadi di sini hujan, ya di sana enggak gitu. Allah yang tahu. Kalau ramalan hujan cuma ramalan, pasti enggak? Enggak. Sudah diramal nanti di Jogja besok hujan deras. Oh, enggak hujan-hujan juga turun. Allah yang takdirkan. Dia cuma ramalan saja karena dia lihat dari gejala alam di situ, anginnya gimana bertiup, kencangnya, suhunya bagaimana gitu. Ada faktor-faktor. Terus sudah berapa? 2, 3. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang terjadi dalam rahim. Berarti ilmu gaib yang ketiga.
segala yang ada dalam rahim. Apa saja Bu tadi? Bisa jenis kelamin. Kan dokter bisa tebak, oh itu laki-laki. Tiba-tiba perempuan. Nah, belum pasti berarti Ibu. Dia memperkirakan nanti, oh nanti HPL-nya sekian nih. Bisa terjadi kayak gitu pasti? Belum kan? Bisa maju, bisa mundur. Terus takdir-takdirnya bayi tadi yang dalam rahim dia tahu? Enggak. Ya, enggak diketahui sama sekali. Nanti ajalnya gimana, rizkinya gimana, enggak diketahui, masih gaib. Terus yang keempat, wa matadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu kejadian besok, berarti yang masuk ilmu gaib, kejadian-kejadian esok hari. Yang keempat, kejadian-kejadian esok hari. Kita cuma planning aja Bu, rencana. Besok saya mau pergi jalan-jalan deh. Ya, mau ke Gunung Kidul. Oh ternyata batal. Cuma planning aja, planning. Terjadi enggak? Belum, dia baru rencana. Terus yang kelima, wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan engkau tidak tahu di bumi mana engkau mati. Berarti tentang kematian, kapan dan tempatnya di mana. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan Maha khabir, dan Maha mengetahui secara detail. Berapa tadi Bu? 5. Itu disebut dengan mafatihul ghaib. Mafatihu ilmul ghaib. Mafatihul ghaib. Mafatih. Mafatihul ghaib ada 5 tadi. Luqman ayat kunci-kunci ilmu gaib. Mafatihul gaib itu artinya kunci-kunci ilmu gaib. Ada 5. Jadi 5 ini gak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan kiamat terjadi? Yang kedua tadi apa Bu? Hujan turun. Yang ketiga rahim. Yang keempat kejadian esok hari. Yang kelima kematian. Jadi masalah rahim tadi dokter bisa periksa pakai USG tadi, dia bisa tebak kayak gini. Yang penting nggak tahu detailnya, nggak tahu. Terus yang ke-9, rizki, ajal, amal, bahagia ataukah sengsara dari setiap manusia sudah diketahui, sudah dicatat, sudah dikehendaki, dan sudah ditetapkan oleh Allah. Rizkinya sudah diketahui, ajalnya juga sudah, amalnya juga, perbuatannya di dunia ini apa saja sudah diketahui. Allah sudah tahu semuanya itu. Nanti malam mau ngapain, Allah sudah tahu. Nggak mungkin baru kejadian baru Allah tahu kayak gitu, nggak mungkin. Allah sudah tahu sebelumnya. Terus sudah dicatat juga, sudah dikehendaki dan sudah ditetapkan. Rizki juga demikian. Mau ditetapkan rizki ada 100, baru dikasih 99, kurang 1. Oh berarti belum mati, sampai 1 terpenuhi dulu, baru mati itu. Terus yang ke-10, rizki sudah ditetapkan, bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Wah saya rizkinya sudah ditakdirkan Allah, akhirnya dia cuma ngopi di rumah, nongkrong. Kenapa Pak nggak kerja? Sudah ada takdirnya Ustadz.
Gampang balasnya itu, Bang. Pak, aku yang malas, Pak. Cuma cari-cari alasan aja. Tetap di sini, nggak bisa. Kalau rezeki sudah ditetapkan, tidak perlu kerja, tidak perlu usaha. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah. Bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Kita kan punya pilihan. Sama juga dengan jodoh, sudah ditetapkan, bukan berarti tidak perlu mencari jodoh. Mas, kok masih jomblo? Saya pasrah aja, Ustadz. Kalau datang yang ayu, ya alhamdulillah. Iya kalau datang. Berarti tidak perlu mencari jodoh lalu nunggu jodoh datang dengan sendirinya. Logikanya kalau akan kena musibah, ya kan? Kita mau kena musibah nih, ya kan? Seseorang akan berusaha menyelamatkan diri. Gak mungkin, sudahlah saya pasrah saja lah, jatuh aja lah. Dia di pinggir, ini lagi di tebing gitu, di pinggir pantai misalnya. Ada tebing situ. Sudahlah mau jatuh aja lah, saya pasrah aja lah kalau takdirnya. Tetap dia cari sebab. Begitu pula dalam hal seorang mencuri harta orang lain, tidak boleh ia beralasan dengan takdir. Dia nyolong, ketangkap, terus dia jawab, ini sudah jadi takdir saya, Pak Polisi. Pak Polisi tangkap dia lagi. Iya, saya tangkap kamu juga dengan takdir. Gak bisa pakai takdir kan? Ya, dia selingkuh juga sama. Kenapa kamu selingkuh? Ya Ustadz, sudah jadi takdir kayak gini. Wah, enak banget. Istrinya ambil ini juga, mukulin dia. Ini juga takdir juga. Karena orang berakal tidak mungkin beralasan seperti itu. Pasti dia ada sebab kan? Ada sesuatu yang dia lakukan. Punya ikhtiar. Ia mencuri pasti karena pilihannya juga. Ini barang orang, dia mau ngambil atau tidak, kan pilihannya. Saya biarkan, pilihan saya ngambil, berarti pilihan juga. Sama seperti orang sholat, mau ke masjid atau tidak, pilihan dia nggak? Pilihan, nggak mungkin dia bilang, saya kayaknya didorong Allah nih sampai ke masjid nih, ya Allah saya sampai ke masjid nih, didorong nih sampai sini. Nggak mungkin. Itu dia gerak, dia nggak ke masjid, itu juga pilihan dia. Sehingga manusia itu ada dua ini, ada ikhtiarnya, ada juga ketetapan takdir. Manusia tahu yang mana coba? Sisi kita loh, sisi manusia. Ikhtiar kita tahu kan? Takdir kita tahu nggak? Tidak. Maka takdir nggak usah diurus, kita cuma bisa ikhtiar. Ikhtiar doa gitu. Takdirnya, ya kita nggak tahu. Rezeki nggak tahu, jodohnya nggak tahu, kita cuma ikhtiar saja. Terus nomor 11. Manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya. Sehingga manusia tetap harus ada usaha dan amal. Tidak boleh ia hanya sekadar pasrah pada takdir. Berarti beriman pada takdir malah harus usaha, harus kerja. Nggak boleh hanya pasrah saja, nggak boleh. Harus ada usaha, harus ada kerja. Nomor 12. Amalan merupakan sebab seseorang untuk masuk surga. Tadi yang kita bahas ending tadi ya. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai ya akhir hidupnya dia tutup dengan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Ada orang yang amalannya setiap harinya itu orang-orang, wah itu amalan penduduk neraka itu. Namun dia tutup dengan amalan penduduk surga. Akhirnya dia masuk surga. Nah sekarang, amalan itu merupakan sebab seseorang untuk masuk surga. Terus jadi sebab tuh. Dalam hadis disebutkan seseorang tidaklah masuk surga kecuali sebab amalnya. Berarti komprominya gimana? Kalau itu dikatakan demikian, berarti amal cuma sebab. Masuk surga haruslah dengan rahmat Allah. Amal kita nggak bisa ganti surga, Bu. Jadi masuk surga bukanlah karena gantian dari amal kita. Ini kita punya amalan ini ya, macam-macam nih, sholat sunnah ada. Mau ganti surga yang penuh kenikmatan nggak bisa, nggak imbang. Maka untuk masuk surga bukan hanya sebab amal, namun faktor lainnya adalah rahmat Allah. Namun rahmat Allah ada karena amal dulu.
Gak bisa rahmat Allah datang tiba-tiba, Bu. Jadi masuk surga bukanlah karena gantian dari amal kita, namun karena sebab amal datang rahmat Allah yang membuat kita bisa masuk surga. Dalam ayat disebutkan pula yang artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Berarti kita harus beramal. Amal ini jadi sebab datangnya rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang nanti membuat kita masuk surga. Maka tadi amal bukan ganti surga, namun amal itu sebab masuk surga. Terus nomor 13. Bahagia atau sengsara tergantung dari amalan akhir seseorang itu seperti apa. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung dari endingnya. Akhir amalnya bagaimana? Jadi tadi orang yang diceritakan tadi kan amalan penduduk surga. Dia endingnya apa tadi? Amalan penduduk neraka. Maka divonis tadi dia itu masuk neraka. Ada yang tadi amalan penduduk neraka, lantas di akhir hidupnya dia tutup dengan amalan penduduk surga, akhirnya masuk surga. Berarti amal itu dilihat dari akhirnya. Terus 14, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia. Tadi ya, tadi yang disebut itu dia beramal dengan amalan penduduk surga menurut amalan manusia. Namun akhir hidupnya adalah su'ul khotimah, akhir jelek. Ada juga manusia yang dianggap hina oleh orang-orang sekitarnya karena dosanya begitu banyak. Namun ia tutup hidupnya dengan taubat sehingga ia mati husnul khotimah dan akhirnya masuk surga. Nah, sebagian ulama itu katakan tadi amalan penduduk surga dia itu awalnya, ternyata amalan yang dia lakukan itu amalan yang ria, ujub. Jadi dia lahirianya iya, orang-orang itu lihat itu Masya Allah lahirianya itu bagus sekali. Namun situ tercampur ria, ujub. Akhirnya endingnya jadi amal penduduk neraka. Itulah masalahnya, ruginya kalau seorang beramal itu dengan riya dan ujub. Sedangkan tadi dia tutup dengan amalan penduduk surga, padahal sebelumnya amalan penduduk neraka. Tadi penuh dosa kan? Terus tutup dengan amalan penduduk surga. Apa maksudnya? Dia tutup akhir hidupnya dengan taubat. Taubatnya sungguh-sungguh. Dan orang seperti ini ya, seperti terlihat orang yang lebih serius kalau beragama. Wah, dulu itu penuh maksiat itu. Apa saja pernah diterjang. Terus dia tobat. Tobat masih punya tato. Ya. Ada kan kayak gitu kan? Wadah. Bisa sholat nggak? Iya, tato tadi. Ya ini, namun dia kalau gitu nggak usah sholat aja sampai mati gitu. Hah? Dikerok gimana, Bu? Entah iki kulitnya iki, Bu. Saya kemarin masuk lapas kemarin tuh ngisi di Wonosari itu. Terus dia tanya, Ustaz, kami punya tato nih. Yo jelas orang di penjara. Ayo punya tato nih. Gimana? Kami sholat nggak? Sudah, kamu gak usah mikir tatomu aja. Sholat aja. Yes. Kalau enggak dia nggak akan pernah sadar. Ya, dia tanya langsung kayak gitu di depan teman-temannya itu. Kalau mau tunjukin tato ya tunjukin tato semua itu. Enggak, sekarang sholat aja, gak usah mikir tatomu aja, sudah tobat aja deh. Mau mikir tatomu masalah memang. Namun kalau ada faktor yang besar lagi, kamu nggak sholat. Ya, mudah-mudahan dianggap nanti dia berwudu, ya itu kulitnya itu yang tatonya tadi lah sudah jadi kulit itu. Mau bagaimana lagi? Ya, di LP orangnya kayak begitu. Orang-orang masalah kan? Kalau di Wonosari itu masalahnya itu cuma masalah perempuan aja itu.
mayoritas itu masuk penjara. Sampai guru agama juga, Bu, masalah perempuan. Main sama anak muridnya. Terus saya suruh dia baca buletin. Ya Allah, kok pinter banget bacanya. Guru agama. Saya suruh baca buletin, Pak, jenengan baca ini. Saya dengar, ya Allah, dari akhir sampai awal sampai akhir luar biasa bacanya. Yo jelas guru agama kok masuk sini gitu. Iya, dia jawabannya gitu, khilaf Ustadz. Iya, itu baru bilang khilaf. Saya lagi bahas tentang masalah zina pokoknya itu. Terus saya bilang, tahu nggak kalian semua kesimpulan pertemuan ini apa? Ini semua gara-gara perempuan. Betul Ustaz, betul perempuan. Semua kompak satu penjara itu. Kalian kenapa bisa masuk sini? Hilaf Ustaz. Baru sekarang baru bilang hilaf tuh kalian tuh. Kemarin gak bilang hilaf. Tapi pas di sana kok tobat tenan itu mereka itu. Ada yang nangis. Boh, kalau keluar lagi itu nggak tahu itu. Hilaf lagi. Jadi tadi berarti dia tutup dengan apa tadi? Tadi awalnya amalan penduduk neraka, terus dia tutup dengan amalan penduduk surga. Apa amalan penduduk surga tadi? Taubat. Taubat akan hapuskan kesalahan-kesalahannya yang ada. Ustaz, dimaafkan nggak? Tadi masih tercatat nggak? Kalau dicatat, iya dicatat. Namun sudah terhapus nantinya. Dianggap tidak ada. Ya. Tadi sudah tobat ya dari dosa-dosa dulu ya. Dianggap seperti tidak ada, tidak pernah lakukan itu lagi. Kalau tobatnya nasuha. Walaupun dosa syirik, dosa besar, nah itu terhapus itu. Seperti dianggap tidak ada lagi. Yang penting tobatnya itu tobatan nasuha. Apa syarat tobat nasuha? Udah tak ulang-ulang. Apa? Menyesal. Kembali taat, bertekad tidak diulangi lagi. Ya, kalau dulu itu misalnya buka-buka aurat gitu, tobatnya gimana, Bu? Gimana, Bu? Menyesal, terus kembali taat, terus kembali taatnya gimana? Nutup aurat, terus bertekad tidak mau ulangi lagi. Berarti jangan dibuka lagi. Terus pakaiannya gimana, Bu? Jadikan kain lap, kain pel gitu. Kalau enggak cuma pakai di rumah untuk suami. Gitu. Paham, Bu? Terus nomor 15. Untuk meraih husnul khotimah, akhir hidup yang baik, ada cara yang bisa ditempuh. Nah, sekarang kiat husnul khotimah. 1. Perbanyak doa siang dan malam. Di antara doa yang bisa terus dipanjatkan adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku pada agamamu. 2. Memperbanyak amalan ketaatan. Sekarang tambah amal soleh terus. Sholat, tambah sholat sunnahnya. Puasa, tambah puasa sunnahnya. Amal baik tambah lagi, sodakonya tambah. Dan setiap amalan ketaatan akan mewariskan amalan ketaatan selanjutnya. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Terus yang ketiga, jadi ingat ya, ingat yang dinilai adalah akhir amal kita. Itu dicatat tuh, endingnya. Terus yang ketiga, menjauhkan diri dari kemunafikan. Di antara bentuk kemunafikan itu riya. Karena kemunafikan itu yang lahir dengan yang batin itu beda. Yang nampak dengan yang dalam hati itu beda. Riya itu kayak gitu. Maka sifatnya orang munafik ini orang munafik tulen, amalannya semuanya riya. Munafiknya munafik tulen ya. Semua amalannya itu riya. Mau sholatnya, mau sodakonya, mau puasanya, pokoknya semuanya itu riya. Cari pujian.
Terus yang keempat, berusaha meninggalkan maksiat karena maksiat adalah sebab su'ul khotimah. Berusaha meninggalkan maksiat. 4 itu. Faktor yang lainnya lagi ada. Yang kelima apa Bu? Teman. Berkumpul dengan teman yang baik, teman yang soleh. Jangan kembali lagi ke teman-teman masa jahiliyah. Nanti kumpul dengan teman yang buka aurat meneh. Nanti kumpul dengan yang gosip lagi. Kumpul dengan orang yang baik sehingga jadi taat terus, jadi tinggalkan maksiat terus. Jadi pergaulan itu penting. Kumpul-kumpul dengan orang yang baik. Dan teman ini akan punya pengaruh sampai meninggal pun biasanya dia temani. Contoh kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu nanti ada di kitab Tauhid, namun di pertengahan. Abu Thalib itu kenapa kok Nabi sudah ajak dia qul la ilaha illallah, sebutkan la ilaha illallah ya pamanku. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Kanan kirinya teman-temannya masih ada. Teman-temannya bilang, kamu tinggalkan ajaran simbah-simbahmu dulu. Udah mikir, iya ya. Sudah, akhirnya dia nggak mau sebut la ilaha illallah. Padahal yang tadi ajak dia itu adalah keponakannya. Nggak mau. Cuma karena pengaruh apa? Teman. Ya, cuma pengaruh teman saja. Jadi teman sampai jadi faktor itu. Sampai meninggal dunia itu bisa bawa pengaruh. Dan biasanya nanti yang kalau dia sudah meninggal, yang layat ya teman-temannya juga. Iya kan? Kalau orang baik yang layat kira-kira harus siapa coba? Orang-orang baik juga. Pasti yang nanti yang layat kalau dia meninggal dunia, oh ini satu pengajian. Nah, itu yang layat itu. Terus yang ke-16, apakah kita bahagia atau sengsara kelak di akhirat sudah diketahui dalam takdir. Berarti masuk surga atau neraka sudah Allah tahu takdirnya. Allah sudah tahu takdir kita. Kita sendiri tahu nggak takdirnya? Enggak. Itu ilmu Allah. Kita nggak tahu ilmu ini. Berarti tugas kita apa, Bu? Beramal. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi SAW ketika dengar sahabat bilang, kita kan sudah diketahui takdirnya ini, berarti kami gak usah beramal saja. Nabi katakan, tidak, kalian tetap beramal. Setiap orang akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Tetap disuruh i'malu, beramallah. Lalu nomor 17, akhir kehidupan manusia antara syaqa, sengsara, ataukah sa'ada, bahagia. Endingnya kayak gitu. Ada yang bahagia nantinya masuk surga, ada yang endingnya itu sengsara masuk neraka. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia di surga kelak. Baik, selesai. Ya, ada pertanyaan? Ada, Bu? Apa doa supaya takdirnya baik? Ada doa khusus, Bu, supaya takdirnya baik. Sudahlah, berikutnya aja baru tak beritahu lah. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal. Kemudian ditutup nantinya yaitu ini enggak ada di 250. Allahumma ja'alni kulla qada'in qadaitahu li khaira. Di akhirnya itu disebut, ya Allah jadikanlah setiap takdirku itu baik. Nanti tak kasih lewat WA saja. Nanti tak cari, kayaknya sudah ada teks saya itu. Apabila menghadapi pujian orang, bagaimana sikap kita agar tidak terdorong ujub dan riya? Untuk menghindari ujub dan riya gimana?
Kalau pujian orang nggak bisa kita hindari, Bu. Pujian nggak bisa. Yang ada amal kita, kita berusaha, kita nggak maksud dengan amal ini dipuji orang. Namun kalau datang pujian setelah kita beramal, nggak bisa ini. Ya, ini nggak bisa dikonter seperti ini. Yang ada dia bisa hilangkan ini, cuma amalannya dia sembunyikan. Iya kan? Kalau amalannya sembunyikan, pujian kan nggak ada. Karena orang kan nggak tahu. Namun sekarang kalau amalannya itu mesti ditampakkan, terus orang puji. Nah itu sikap kita gimana? Yang pertama sikapnya adalah tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati. Amal saya masih biasa-biasa saja. Jadi nganggap amalnya biasa, Bu. Kemudian yang kedua, nanggapi komentar dia. Saya itu amalannya, saya itu biasa saja kok, nggak usah puji-puji kayak gitu. Biasanya kan orang sanjung. Nah, ibu rendahkan, balas dia. Enggak, itu nggak ada apa-apanya. Itu cuma biasa saja. Ya. Jadi untuk lawan dia, jadi ini harus dilawan. Jadi ada komentar dari ibu lagi. Tanda ibu nggak setuju dengan pujian tadi, namun dengan kalimat seperti itu. Ya. Kalau mau amalan tadi itu biar nggak dipuji, ya berarti kalau tidak mau ya berarti sembunyikan amalan itu. Namun kan ada amalan yang harus kita tampakkan. Berarti yang pertama tadi apa? Tawadhu. Yang kedua, nanggapi kalau amalan kita itu biasa. Apa? Memberi contoh orang lain. Iya, ini nanti dapat pujian juga biasanya. Kita sudah berusaha ikhlas, namun kan nanti orang lain puji. Nah, caranya gitu, tawadhu, kemudian komentari, nanggapi orang lain tadi, nganggap amalan kita biasa. Yang ketiga, selalu nganggap amalnya kurang. Nggak boleh bilang amalnya sempurna. Kalau nganggap itu kurang, nah butuh dia tambah lagi amalnya lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Namun kalau dia sudah nganggap amalan itu perfect, sempurna, sudah dia nggak mau lagi seperti itu. Sudah dipuji nih, sudahlah, dia nggak ada amal lagi. Nah seperti itu. Ada lagi tanya? Ayo Bu. Ya. Iya, takdir sudah digariskan dari lahir, ya. Taib. Orang meninggal bunuh diri. Sudah jadi takdir apa belum? Takdir. Namun keadaan dia bunuh diri ini, Bu, atas pilihan dia juga. Namun selama dia hidup, dia tahu ujung hidupnya bunuh diri enggak? Enggak. Ini pilihan dia. Takdir ini baru ketahuan kalau dia sudah bunuh diri. Nah itu baru orang-orang tahu itu takdir. Jadi tolong dipahami, takdir dari sisi Allah kita tidak tahu. Yang ada itu cuma dari manusia. Manusia sudah berbuat baru dia tahu takdirnya seperti apa. Paham ya? Baik. Ada lagi? Ya. Non muslim. Dilahirkan dari keluarga non muslim. Dia taat dalam beragamanya, terus saat meninggal kan sampai akhirnya nggak dapat hidayah, ini gimana Ustaz? Sampai meninggal tidak dapat hidayah. Kira-kira selama hidupnya dia nggak pernah dengar ada penjelasan tentang Islam atau tidak? Pasti pernah kalau saat ini. Maka itu tidak bisa jadi alasan. Kecuali dia berada di pelosok begitu. Tidak tahu sama sekali agama-agama lainnya. Tidak kenal agama apapun juga. Dia gitu terus. Nah orang yang nggak pernah dapat dakwaannya, ini baru ada pembahasannya. Kalau seperti ini nanti dia punya hukuman tersendiri di akhirat. Namun semasa hidup kita cuma bisa hukumi dia secara lahiriah. Dia keyakinannya apa? Nanti kalau di urusan di akhirat terserah Allah. Namun kalau di dunia kita hukumi secara lahiriah. Gitu Bu. Ada lagi. Kunci memahami takdir mudah Bu.
Ibu nggak usah ngurus takdir yang ada di sisi Allah. Itu masih jadi rahasia. Ini nggak usah diutak-atik. Yang ada kita itu cuma ikhtiar saja, Bu. Dan pasrah dengan takdir. Yang ini kita nggak tahu. Jadi ibu nggak usah perhatikan ini nih. Ini takdir saya nanti gimana ya? Jangan-jangan saya sudah ngaji capek-capek kayak gini masuk neraka. Ini bukan urusan ibu. Iya kan? Ibu terlalu banyak ngurus ini nggak usah diurus. Ibu ngurusnya apa tadi? Saya ngaji aja. Wah, Ustaz, saya nanti ngaji capek-capek kok nanti masuk neraka gimana? Itu bukan urusan ibu itu. Tahu dari mana masuk neraka? Itu saya masih tanda tanya. Oh, Ustaz, saya kembali maksiat aja lah, sama saja kok. Takdir aja belum tahu kok. Jadi urusan takdir ini nggak usah ibu urus. Dan ini seandainya dibuka tentang takdir ini, masalah untuk kita itu masalah besar sekali itu. Mending kan jadi rahasia saja daripada dibuka. Baik, cukup. Minggu depan 2 dan 3 ya. Karena iya, Bu, tak cari nanti ya. Kalau saya hafal, namun saya nggak tahu ada tulisannya enggak. Nanti kalau nggak tak tuliskan nanti. Ya, nanti pekan depan kajian kitab tauhid. Karena yang keempat saya izin nanti umroh. Baik, itu saja kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah pada kita semuanya, dan kita diberikan takdir-takdir yang baik dan dimudahkan untuk setiap urusan, dan kita diberikan keistiqomahan. Demikian kita cukupkan. Tetap kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.